wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Fitria. Saya sebagai host yang akan memandu jalan podcast kita pada hari ini. Dan rekan saya yaitu, halo semuanya, perkenalkan saya Restika Alfawaman. Saya berperan sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Dan kami akan membahas buku yang telah kami kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Non-Formal Education, Information and Planning Issue karya Gabriel Koren dan Roy Carhill yang diterbitkan oleh UNESCO. Buku ini membahas pendidikan non-formal khususnya mengenai pentingnya informasi, perencanaan, evaluasi dalam menyelenggarakan program pendidikan non-formal. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, Resti bisa tolong dijelaskan terlebih dahulu fokus utama pada buku ini? Tentu, secara umum, buku ini berfokus pada bagaimana pendidikan non-formal dapat direncanakan dan dikelola secara efektif. Dari buku ini, penulis menekankan bahwa informasi yang akurat sangat penting dalam pendidikan agar program pendidikan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, buku ini menjelaskan konsep pendidikan non-formal. Menurut buku ini, pendidikan non-formal merupakan kegiatan belajar yang terorganisasi di luar pendidikan formal. Pendidikan non-formal biasanya lebih fleksibel dan dirancang untuk menentukan seperti orang dewasa, masyarakat pedesaan, pekerja, maupun kelompok yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Apakah penulis memberikan alasan mengapa pendidikan non-formal menjadi penting? Iya, dalam pendidikan non-formal dianggap penting karena mampu menjangkau masyarakat yang tidak memperoleh kesempatan belajar melalui sekolah formal. Selain itu, pendidikan non-formal juga dapat membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kata kunci dalam judul buku ini adalah information. Mengapa informasi menjadi pembahasan yang penting? Baik, karena informasi merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Penulis menjelaskan bahwa program pendidikan non-formal mengalami kesulitan karena kekurangnya data yang akurat, belajar sumber daya, maupun hasil program. Tanpa informasi yang baik, perencanaan program kurang efektif. Apa saja tantangan dalam mengumpulkan informasi tersebut? Baik, tantangan utamanya adalah pendidikan non-formal sangat beragam. Dari itu, program-programnya dilaksanakan oleh berbagai lembaga dengan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, datanya seringkali tidak lengkap, tidak terstandarisasi atau sulit dibandingkan antara satu program dengan program lainnya. Selain informasi, buku ini juga membahas tentang perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan dalam konteks pendidikan non-formal? Perencanaannya adalah proses menentukan tujuan, sasaran, dan strategi dan sumber daya yang diperlukan oleh program pendidikan tersebut. Menurut penulis buku ini, perencanaan yang baik dapat membantu memastikan bahwa program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Bagaimana dengan evaluasi program ini? Evaluasinya sangat penting karena digunakan untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai. Melalui evaluasi, penyelenggaraan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan program sehingga dapat melakukan perbaikan di masa yang akan mendatang. Lalu menurut Resti, apa kelebihan buku ini? Baik, menurut saya kelebihan utama dari buku ini adalah pembahasannya sangat sistematis dan mendalam mengenai perencanaan pendidikan non-formal.
Selain itu, buku ini juga membantu pembaca memahami bahwa keberhasilan pendidikan non formal tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga kualitas data dan proses perencanaannya. Apakah ada kekurangan dari buku ini? Tentunya ada, karena buku ini diterbitkan pada tahun 1991. Beberapa pembahasannya belum mencakup perkembangan teknologi pada saat seperti ini, seperti daring, penggunaan media digital maupun memanfaatkan kecerdasan dalam pendidikan. Selain itu, buku ini lebih banyak membahas aspek perencanaan dibandingkan contoh praktik di lapangannya langsung. Menurut Resti, apakah buku ini masih relevan hingga sekarang? Sangat relevan meskipun konteksnya berbeda. Kebutuhan akan data yang akurat, perencanaan matang, dan kalkulasi yang berkelanjutan menjadi hal penting dalam pendidikan non formal pada saat ini. Bagaimana referensi atau revelasi buku ini dengan pendidikan non formal di Indonesia? Buku ini sangat relevan. Banyak program pendidikan non formal di Indonesia seperti PKBM, pendidikan keaksaraan, pelatihan keterampilan, dan program pendayaan masyarakat membentukkan perencanaan yang baik agar tujuan itu dapat tercapai. Selain itu, evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa program benar-benar bermanfaat bagi masyarakatnya. Menurut Lesti, pembelajaran penting yang dapat diambil dari buku ini apa? Menurut saya, pelajaran pentingnya adalah program pendidikan yang baik harus didasarkan pada kebutuhan nyata pada masyarakatnya langsung. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut diperlukan informasi yang akurat, perencanaan yang matang, dan evaluasi yang berkelanjutan. Cukup menarik ya. Baik, dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa buku Non-Formal Education, Information and Planning Issue menekankan pentingnya informasi, perencanaan, dan evaluasi dalam menyelenggarakan pendidikan non-formal. Buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan pembelajaran, tetapi juga oleh proses pengelolaan yang baik. Saya juga merekomendasikan buku ini bagi mahasiswa pendidikan non-formal maupun pendidik praktisi karena memberikan pemahaman yang kuat mengenai dasar-dasar perencanaan program pendidikan non-formal. Baik, terima kasih kepada Resti atas penjelasan dan terima kasih juga kepada yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.